Halo sahabat Bakul Pulsa dimanapun Anda berada ya, ketemu lagi dengan channelnya Bakul Pulsa. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun pengetahuan ya tentang harga-harga pulsa yang ada di toko saya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sesama penjual pulsa teman-teman. Oke, jadi terus simak videonya Bakul Pulsa sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam Bakul Pulsa. Nah, teman-teman semua ya, seperti ketahui bersama bahwasanya dalam kita berjualan pulsa itu penting sekali untuk menetapkan harga yang pas ataupun harga yang cocok untuk pedoman kita dalam menjual pulsa-pulsa di toko kita teman-teman ya. Nah, saya akan memberitahukan sebelum kita menentukan harga pulsa, kita harus tahu dulu ya berapa rata-rata harga yang dipakai oleh penjual-penjual pulsa yang ada di toko-toko sekitar tempat kita teman-teman ya. Jadi kalau di tempat saya itu banyak bertebaran yang penjual-penjual pulsa teman-teman ya. Jadi tingkat persaingan sangat banyak, otomatis kita harus mengikuti berapa harga pasaran yang dipakai oleh penjual-penjual pulsa yang ada di toko di sekitar saya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk pulsa-pulsa yang kecil ya, seperti pulsa 5.000, pulsa 1.000, 2.000, 3.000, dan pulsa di bawah 50.000 itu keuntungan yang kita ambil itu antara 1.500 antara 1.300 sampai 2.000 teman-teman ya, itu keuntungan kita ambil ya. Jadi kalau kita jual pulsa 1.000 itu kita jual 2.000, pulsa 5.000 kita jual 7.000, pulsa 7.000 kita jual 9.000, dan begitu seterusnya ya. Jadi kita kasih selisih 2.000 rupiah dari nominal pulsa yang dibeli teman-teman ya. Kemudian untuk pulsa yang 50 ke atas ya, 50, 60, 70 sampai 100 dan seterusnya, itu keuntungannya walaupun harganya kita selisih tetap 2.000, tetapi keuntungan kita yang kita dapat adalah sekitar 3.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kalau orang beli pulsa yang 50 ke atas itu kita mendapatkan keuntungan sekitar 3.000 rupiah teman-teman ya. Tetapi kalau untuk pulsa data teman-teman ya, pulsa internet, itu kita mendapatkan keuntungan lebih besar teman-teman ya, antara 4.000 sampai 5.000 ya teman-teman ya. Keuntungan yang kita dapat dari kita menjual pulsa data ataupun pulsa paket telepon ya teman-teman ya. Salah satunya adalah pulsa yang 25 ya. Jadi pulsa 25 itu kalau pulsa data yang 25 atau 1 giga itu kita jual 27.000 ya. Namun modal yang kita dapatkan dari modal stok MKios itu sekitar 23 ribuan. Jadi kita mendapatkan keuntungan 4.000 rupiah kalau kita menjual pulsa data yang 1 giga teman-teman ya. Tapi kalau untuk pulsa yang 3 giga ya, yaitu yang 50.000, itu kita mendapat keuntungan antara 7.000 sampai 10.000 teman-teman ya keuntungannya. Karena apa? Kok bisa berbeda? Karena itu tergantung dari jenis kartu atau nomor yang dipakai teman-teman ya. Karena setiap kartu itu berbeda-beda ya modal dalam kita berjualan pulsa ya. Ada yang harganya 43.000, ada yang harganya 39.000, ada yang 40.000. Jadi setiap kartu tuh atau setiap nomor tuh berbeda-beda modal yang kita dapat dalam berjualan pulsa ya. Khususnya yang pulsa 50.000 pulsa pakai data yang 50.000 itu ya, yaitu ya pun yang 3 giga ya. Tapi kebanyakan orang ya, kalau dia kartunya tuh kartu yang sakti atau kartu yang untuk pendaftaran internet murah, mereka lebih cenderung membeli pulsa biasa ya, pulsa yang 50, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 100 dan seterusnya. Kemudian mereka mendaftarkan sendiri pulsa datanya ya teman-teman ya. Jadi mereka akan mendapatkan kuota internet itu lebih besar, dan juga pulsa yang biaya pulsa untuk mendaftar internet itu juga lebih murah ya. Tetapi kalau bagi mereka yang memilih kartu mahal, mereka lebih memilih untuk membeli pulsa ya langsung pakai data dari counter-counter pulsa ya teman-teman ya, untuk mempermudah. Dan juga biasanya tuh untuk para orang tua ya yang males untuk mendaftar sendiri
data internetnya dengan pulsa biasa, ataupun yang memang kurang pengetahuan terhadap pulsa internet teman-teman ya. Mereka mungkin tahunya cuma bisa memakai, tapi mereka tidak tahu atau kurang memahami bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan kuota internet dengan membeli pulsa ya biasa dan didaftarkan sendiri teman-teman ya. Tetapi buat anak-anak muda ya, baik ABG maupun remaja dan khususnya masih muda-muda, itu biasanya mereka lebih cenderung membeli pulsa biasa kemudian didaftarkan sendiri untuk pulsa internetnya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, dalam memberikan harga atau penetapan harga jual pulsa kita kepada konsumen itu berbeda-beda ya, tetapi kita harus menyesuaikan dengan harga pasaran yang ada di counter-counter penjual pulsa yang ada di sekitar toko kita teman-teman ya. Kita jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu murah ya, karena kalau kita menjualnya terlalu murah nanti akan merusak harga pasaran, harga pulsa khususnya di daerah kita ya, dan itu akan membuat counter-counter pulsa yang lain akan berpikir negatif terhadap toko kita ya, dan itu menjadi suatu permusuhan dalam berbisnis ya, dan itu mengakibatkan kurang baik hubungannya dengan sesama penjual pulsa yang ada di toko kita ataupun di toko-toko di sekitar kita teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan ya, yang sekarang ini pengen membuka usaha berjualan pulsa harus menyesuaikan diri dengan harga-harga pulsa yang ada di sekitar kita. Tetapi perlu diketahui juga tentunya, seandainya harga-harga pulsa di toko di sekitar kita itu memang mahal-mahal, kita bisa mengambil tarif yang di bawah mereka tentunya, tetapi dengan catatan kita masih mendapatkan keuntungan yang pas ya tentunya. Jadi jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu tinggi. Jadi kita harus mengambil keuntungan yang standar ataupun yang sedang-sedang saja ya. Yang penting buat konsumen tidak terlalu mahal, dan buat kita juga tidak terlalu kemurahan dalam hal mengambil keuntungan tentunya. Jadi yang penting adalah kita dengan konsumen itu merasa nyaman gitu aja teman-teman ya. Kita mendapat keuntungan dan konsumen pun mendapat kepuasan dari berbelanja pulsa di toko kita teman-teman ya. Jadi salah satu hal yang menarik buat kita sebagai penjual pulsa adalah bagaimana kita melayani dan bagaimana kita menetapkan harga pulsa yang ada di toko kita teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, harus benar-benar jeli dalam menetapkan harga pulsa di toko kita. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman ya, untuk share pada video kali ini tentang harga-harga pulsa yang ada di toko kita dan bagaimana cara menetapkan harga pulsa yang baik untuk toko kita teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen membuka usaha berjualan pulsa di daerah masing-masing. Oke, terus simak videonya Bakul Pulsa ini terbarunya ya, video terbaru dari Bakul Pulsa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam Bakul Pulsa.